punya nggak paket review? Kita butuh review nih, bisnis kita masih baru atau bisnis kita belum ada reviewnya. Ah, Itu kan review palsu ya. ya intinya kalau memang ada paket review pastikan Torik Halilintar. Bukan. Kenapa Torik Hamid? Oke, Torik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam dulu lah kita. Ya. Sehat, Tik? Ya, sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sekarang kerja di seribu.com 1000.com Ah. sebagai sebagai ad spesialis. ad spesialis. Mm. Udah berapa lama di sana? Baru sekitar 6 bulanan. Hah? 6 6 bulan, bulanan? setengah tahun. Berarti dari tahun lalu ya? Iya, Tahun tahun lalu lalu. mungkin sekitar akhir tahun ya? September lah. September. Udah masuk. September. Dulu kan di ini ya, perusahaan sebelumnya ya, yang jual emas ya. Iya, dulu di Laku Emas 2 tahun lebih. Kemas 2 tahun lebih. Tapi hijrah nih ke 1000. Apa Iya. kenapa hijrah, bro? Iya, Hijrah. sebenarnya pengen nambah ini aja sih, nambah pengalaman aja. Karena kan kalau di satu brand doang itu kita ibaratnya portofolio kita cuma satu brand Hmm, aja gitu, hmm. nggak ngurusin banyak. Sedangkan kalau di Seribu ini kan dia agency. Jatuhnya sih dia penemu freelancer sama brand ya. Ya. Cuman dia juga ada sebagai agency gitu. Jadi kita ngurus klien-kliennya itu banyak brand, nggak cuma satu brand gitu. Dan Hmm. juga ngurus juga sekaligus si platformnya Seribunya itu juga. Hmm. Jadi langsung banyak porto, bahkan sekarang nih mungkin udah 18, sekitar 18 brand yang udah pernah gua handle gitu. Oh gitu. Oh, jadi foto sendiri juga Padahal ya. 6 bulan ya. Iya, 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 iya. Tapi nggak berubah ya. Jobnya itu tetap di bagian ads ya. Dulu kan Tetap juga di ads ya. tetap kalau dulu lebih tepatnya digital marketing generalis sih, karena Oh, generalis. ya gua megang email marketing juga, megang ibaratnya push notification dan lain-lain di luar sosmed. Sosmed ada lagi anak sosmed. Ah. Cuman di luar itu gue banyak handle. Kalau di sini gue bener-bener ads aja gitu. Ads Hmm. itu dibagi-bagi sih, macam-macam, ada Meta, TikTok, Google, Hmm. sama e-commerce. Hmm. E-commerce kan dia ada ads juga kan sendiri gitu, Shopee sama Tokped. Itu waktu di Laku. Enggak, itu waktu di sekarang. Oh, sekarang. Oh. Kalau kalau di Laku Mas itu, di Mas itu semuanya sih bisa Hmm. dibilang gue megang. Google Ads juga, Meta juga, e-commerce juga gitu kan. Belum lagi email marketingnya, belum lagi push notification. Pokoknya semua semua bidang marketing di online-nya itu gua yang megang gitu. Oh gitu. All in Eh, digital marketing dong ya. eh, Bahkan di situ sebenarnya gua business development juga. Oh Jadi gitu. kalau ada promo apa gua ikut apa ya bahasanya, Create. brainstorming lah Oh, sama brainstorming anak sales ya. juga. Kita Iya, kira-kira iya. gimmicknya apa nih namanya gitu. Misalnya Oh, oke. kejutan emas misalnya apa gitu. Oke, oke, Meriah oke. misalnya kayak gitu-gitu. Oke. Nah, kalau sekarang gua nggak handle kayak gitu-gituan, itu udah ada Ah, lagi tim lain, dan gue fokusnya lebih ke klien, bukan ah. ke brand oriented tapi ke klien. Dan kebutuhan klien tuh cuman udah, gue pengen ads, gue pengen hasil dari ads gitu aja, dan macam-macam sih Lalu in-house channelnya. di seribunya atau bagian dari freelancernya? Di seribunya Seribunya in-house. in-house ya? In-house, Oh, nah kan Seribu itu kan mempertemukan freelance sama brand kan, betul. gitu. Nah, tapi dia bisa langsung apa? Dia bisa langsung direct ke in-house-nya Seribu Ya, buat jadi handle. seribu ini semenjak September pas gua masuk itu emang dia bikin unit baru namanya Hmm. Seribu Bisnis. Nah, Hmm. Seribu Bisnis ini dia ngehandle klien-klien besar atau klien yang pengen jasa ads lah, Hmm. yang dia nggak mungkin kalau kayak logo untuk desain yang lain-lain bisa dihandle freelancer, Hmm. tapi untuk ads biasanya mereka pengen ada tim khusus gitu yang emang ngerti banget marketing gitu. Hmm. Akhirnya ya dibentuklah tim Seribu Bisnis gitu, ada Hmm. tim ads spesialis. Gue juga nggak sendiri, ada bertiga gue di situ. Jadi itu tuh kayak agensinya sendiri ya? Iya, jatuhnya kayak agensi Oh, sendiri untuk ads management, khusus ads management. khusus ad management aja. Sama landing page, Oh, pembuatan sama landing landing page. page. Jadi emang bahasanya kita jualannya itu sebenarnya sales funnel, Hmm. yang dari ads terus ke landing page terus di Hmm. CTA terus conversion kan. Nah, jadi Hmm. itu yang kita jual satu paket. Tapi kalau Hmm. di tengah jalan atau di saat penawaran dia ternyata nggak mau nih, dia pengen bikin LP sendiri juga bisa. Hmm. Tapi intinya kita punya LP yang udah terbukti lah. Ya udah high conversion Ya ya. udah high Ya, conversion ya, gitu. ya, ya. Jadi satu paket apa funneling itu ya Hmm, dijual sama iya, 1000 bisnis itu ya. betul. Oh, oke. Satu funnel. Nah, berarti itu tuh akan diterima semua UMKM itu akan atau gini lah gampangnya. 1000 bisnis itu akan menyeleksi UMKM yang akan dipilih nggak sebagai kliennya? eh Bisa dibilang kita punya paket atau punya penawaran nih, Heeh. harga segini, itu start kayak gini-gini. Kalau ternyata bisnis atau layanan dia nggak bisa masuk ke funnel kita atau nggak bisa masuk ke produk kita, ya nggak kita ambil. Karena emang kita punya
pakai as it is gitu. Hmm. Take it or leave it gitu. Kalau Hmm. lu emang cocok ya pakai, kalau enggak ya enggak. Emang ada beberapa sih yang kayak dia terlalu memaksakan, kayak misalnya kita ada kan lead, itu kan lead generation ya. Hmm. Kita bikin ads untuk dapetin leads gitu kan. Ada yang dia bikin target gak kira-kira gitu. Misalnya sebulan pengen 3.000 leads. Hmm. Itu budgetnya aja berapa gitu. Terus Hmm. dengan budget dia yang nggak seberapa gitu. Hmm. Ya kita ngambil gitu. Ngapain Hmm. juga. Hmm. Malah dikejar target klien yang nggak jelas gitu. Makanya Hmm. kita dari awal udah ngasih tahu ini kita punya program ini kayak gini gitu. Hmm. Lead generation nih untuk dapetin leads. Tapi untuk conversion itu balik lagi ke tim sales brandnya masing-masing. Tim Hmm. salesnya klien. Kayak Hmm. gitu. Jadi kayak kita banyakin ibaratnya ads kita itu untuk generate leads lah Hmm. sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Nah, kan kalau tadi kan ada 1000 bisnis, ada 1000.com sendiri ya. Heeh. 1000.com ini dulu kan dia fokusnya di desain aja ya. Ya, Sekarang masih atau 1000 dia Lancer dulu. ya 1000 Lancer, Sekarang lebih tepatnya semua jasa masuk sih. semua jasa Bahkan yang masuk. terakhir-terakhir tuh ada jasa yang mungkin agak di luar umum. Kayak misalnya waktu itu ada kita kan ada belajar baca Quran ya. Hmm. Nah, itu ada jasa tahfiz Quran gitu. Oh iya, Jadi itu masuk juga. jadi ngedengerin orang baca Quran terus mungkin ngasih feedback gitu ya. Oh Gue iya lupa iya. namanya apa, tapi pokoknya itu udah mulai masuk. Jadi bahkan di luar industri kreatif pun masuk gitu. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang udah bisa dibilang mirip-mirip kayak Fiverr atau Upwork gitu lah. Udah benar-benar semua dikerjain, nggak cuman industri kreatif doang. Tapi awalnya emang dia fokusnya di logo ya kan dan Oh lain-lain. ya. Tapi kalau dibilang paling banyak, masih paling banyak di arah-arah kreatif. Orang kebutuhan buat bikin logo, bikin Hmm. Hmm. company guideline gitu-gitu ya. Karena emang dulu kan branding kan emang ke sana kan. Iya betul. Apalagi kan dulu kan sebenarnya ada 1000.com sama 1000 Lancer kan. Iya, 1000.com yang fokus di desain, logo, bahkan kalau nggak salah logo doang ya fokusnya ya dulu iya, ya. Ada 1000 Lancer yang emang banyak banyak. banyak di dunia kreatifnya, Ya, mungkin bisa ads, sekarang di bisa merge. merch di eh situ. gue kurang paham sih, kurang ingat kapan di merge, tapi habis Hmm. itu di merge pokoknya jadi satu. Jadi 1000.com aja. Iya, Dan itu bisa semua jasa di situ. semua aja saya. Tadi termasuk yang guru ngaji tuh, Iya, ada juga. ada jasa Iya, guru iya. ngaji online. Kenapa kepikiran sampai ke apa namanya meluas seperti itu? Kenapa nggak spesifik aja? Padahal kan eh kalau bertanding kan spesifik lebih ya, bagus ya. setahu gue dia pengen jadi leader sih marketplace untuk freelancer. Jadi Hmm. emang dari awal nge-statementnya marketplace freelancer. Jadi Hmm. tempatnya freelancer nyari job, klien nyari freelancer gitu kan. Hmm. Nah itu kalau kita nggak makin banyak talentnya, makin banyak gigsnya, bahasanya kan gigs ya Hmm. kalau Revival freelancer. Gigs namanya. Nah, itu kita bakal kalah Hmm. sama marketplace freelancer lain, Hmm. apalagi yang di luar negeri kan udah banyak Hmm. banget gitu. Jadi emang Hmm. pengen jadi leadingnya dulu di Indonesia pertama kayak gitu. Hmm. Nah untuk bisa kayak gitu jadi ngelebarin sayap Hmm. semuanya. Bahkan setahu gua target temen gua kan ada ya dibagi-bagi ya. Marketing tuh ada marketing untuk brand sama marketing untuk freelancer. Hmm. Artinya marketing untuk brand itu dapetin klien sebanyak-banyaknya Hmm. bahasa marketingnya. Terus kalau ada marketing untuk freelancer atau talent, banyakin talent sebanyak-banyaknya atau freelancer sebanyak-banyaknya. Itu mereka kayak punya target juga. Sebulan ini harus nambah berapa gigs gitu, kayak Hmm. gitu. Jadi emang Hmm. dikejar target untuk Hmm. ngelebarin sayap. Nah, mungkin salah satu yang masuk itu tadi guru ngaji online gitu. Hmm. Iya iya iya. Dan itu nggak terbatas di Islam atau dia bisa. Nggak terbatas. Pokoknya selama itu masih bisa online, Hmm. itu pasti dimasukin gitu. Ah, I see. Tapi sebenarnya udah banyak kan beberapa marketplace di Indo ya, Fastwork, Iya, ada udah banyak. freelancer.co.id yang spesifik Yang di kayak Indonesia. Fastwork luar negeri dah. Fastwork.id bukan Indonesia ya? Oh, Oh, Indonesia bukan. ya? Nggak tahu deh. Kayaknya ada Fastwork.id Kalau atau freelancer.id ya, ya freelancer.id. .co.id ada Tapi kan? itu jelek banget sih, Oh UI. gitu. Oh iya iya, kurang-kurang ini ya. Estetik ya, kelihatannya kayak agak ribet ya. Nah, Kurang-kurang 1000 bagus ini ya. nanti tahun ini pertengahan tahun mau luncurin aplikasi katanya sih. Hmm. Nah, jadi biar ngemudahin juga. Soalnya Hmm. kan sekarang kayaknya orang usernya orientednya aplikasi banget ya. Bahkan kayak tempat lowongan nyari kerja kan dulu kita job street itu kan Hmm. website banget tuh. Hmm. Terus Glitch juga website. Hmm. Terus sekarang kan Glitch sudah pakai aplikasi. Tech in Asia udah pakai aplikasi, semua udah pakai aplikasi. Hmm. Jadi Kalau gue misalkan sebagai misalkan konsultan ekonomi syariah misalkan gitu ya, atau orang yang punya, jadi kan ngaji kan ya kurang lebih ustadz lah ya, Iya. ustadz ya. Mungkin ada juga ustadz yang tapi di bidang lain nih, itu masih bisa juga. Jadi terbuka untuk siapapun. bisa terbuka untuk apapun. Kalau dulu kan sebenarnya gini kan, dulu kan kalau 1000.com itu kan dia punya seleksi ya untuk Iya. kalau desain ya, dia Ah. punya seleksi ya, dia harus ngerjain apa dulu. Ada masa kalau waktu itu gue pernah ini nih, pernah Ah. mau apply gitu ya sebagai desainer gitu, iseng-iseng aja, terus Ah. ngeliat persyaratan-persyaratan,
ada suruh buat apa package branding, package, kemudian ada buat website, terus ada buat apa gitu, ada Ya. beberapa inilah ujiannya, latihannya untuk supaya dia terverifikasi dan layak untuk jadi Hmm. freelancernya 1.000. Nah, kalau ini udah diperluas, dia Oke. ada checking lagi nggak? Nah, itu timnya, ada tim talent itu yang Hmm. dia bakal mengkurasi apakah benar ini si talent punya kemampuan yang benar nih. Nah, Hmm. biasanya mungkin yang dilihat kalau di luar, mungkin kalau yang tadi kan logo gitu-gitu udah ada ya standarnya gitu. Ya, santai ada. Kalau misalnya di luar industri kreatif paling yang dilihat kayak mungkin dia punya Hmm. sertifikasi apa itu sih yang biasanya jadi patokannya gitu. Kayak misalkan gue punya sertifikasi keuangan syariah nih, Iya, ya kan, misalnya gue bisa ngajuin gitu ya, bisa sebagai ngajuin. konsultan situ ya. Setahu gua ada juga jasa konsultan, tapi bukan syariah ya, jasa konsultan keuangan, Keuangan aja umum ya. audit kayak gitu ada sih, udah ada. Udah mulai masuk situ ya. Udah mulai masuk. Berarti checkingnya di bagian ini ya, kompetensi ya, apakah Mm-mm. dia sesuai atau enggak gitu ya, atau Ya, ada sertifikasinya atau enggak, sertifikasinya. seperti itu ya Mm. kurang lebih ya. Nah, akadnya gimana? Akad dengan freelancer dengan 1.000-nya. Hmm. Jadi tuh dia punya tiga macam ini sih yang ditawarin. Hmm. Ada gigs itu kayak semacam marketplace biasa Ya sih. kayak Fiverr ya, dia Iya, bikin sendiri di dia situ. bikin terus nanti si 1.000 itu as platform ngambil charge 10%. Oke. Itu simple. Ada Ya. lagi paket. Nah, Hmm. paket itu dia biasanya keperluannya nggak cuman misalnya logo, bukan cuma logo doang, tapi paket misalnya starting kit brand, misalnya butuh logo, butuh company profile dan lain-lain. Nah, itu kita bisa narik dari berbagai macam freelancer. Hmm. Nah, itu lebih gede charge fee-nya 20% setahu. Hmm. Jadi 20%. iya, 20% dari nilai totalnya. Nilai total paketnya itu. Oh. Jadi tadi ada 3 ya tadi ya. Satu lagi kontes. Oh, Nah, kontes. kalau kontes ini menarik sih. Dia kayaknya cuman ada di yang bagian desain, logo dan Ah, lain-lain. ya. Jadi saat ada klien butuh, misalnya butuh logo, akan dilempar ke kontes. Ah. Nanti freelancer bakal tahu, bisa baca kontes itu, kontes logo, spesifikasi begini-begini. Hmm. Ntar akan ada 50 freelancer yang nyoba masukin. Nah, nanti si kliennya bakal milih sesuai tes dia. Jadi Hmm. bener-bener ibaratnya kerjainnya nothing tulus gitu si Hmm. freelancernya. Ya udah kerjain. Kalau emang itu hoki, ya dia yang diambil sama klien gitu, dapat duitnya langsung. Hmm. Nah, itu juga kayak sama sih, sekitar segitu juga, 10% atau 20%, aku kurang tahu sih, agak lupa. Itu setiap transaksi diambil, langsung Iya, diambil, atau setelah diakumulasi dulu? setelah selesai. Sudah selesai? Heeh, jadi Oke. setelah bayar itu akan ada ngendap di baratnya kayak saldo lah, saldo Hmm. di 1.000-nya gitu. Hmm. Kayak kita rekber lah kalau di Ya, Tokped rekening kan, sama. tengah-tengah gitu. Iya, iya. Jadi setelah proyeknya selesai Hmm. dan udah di review juga sama si klien, udah oke, baru masuk cair ke ininya dari kliennya gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Berapa udah freelancer di 1.000 sekarang? Kayak ada 30.000 lebih dah Tiga puluh freelancer. ribu. Ya, dengan mungkin kalau udah proporsinya lebih banyak di desain ya. Iya bener, Lebih banyak banyak desainnya. banyak di desain. Iya, iya, iya. Sisanya yang lain-lain masih belum banyak ya. Hmm, Yang umum kayak Gunung Aji mungkin baru beberapa ya. baru berapa. Iya. Yang masih ada. Sekarang lagi banyak kebutuhan itu malah kayak review-review, kayak misalnya review toko, review marketplace, review Oh. aplikasi. Ya itu lagi rame banget. Karena setiap kita nawarin, kayak tadi contoh 1.000 bisnis, Hmm. nawarin ke calon klien, Pak kita punya paket ads nih gitu. Hmm. Klien bakal nanya juga, kalian punya nggak paket review? Kita butuh review nih, bisnis kita masih baru atau bisnis kita belum ada reviewnya Ah. gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Itu kan review palsu ya. Ya tapi itulah, itu Iya, banyak iya. kebutuhannya di masyarakatnya, di Iya, iya, iya. pada umumnya. Ya, intinya kalau memang ada paket review, pastikan kalau si yang diminta jasa reviewnya itu datang ke tempatnya. Oh, Jangan fake review, kan jatuhnya kalau di Excel kan ada bahasanya tuh by najas ya. Jadi membuat rekayasa, seakan-akan rame, eh, seakan-akan ini gitu. Tapi ternyata itu fake semua. Itu yang ya perlu diwaspadai lah hmm, gitu. Baiknya memang kalaupun kita pakai jasa review, minta tolong orang itu hadir ngerasain sendiri, review sendiri gitu. Kita hmm. pakai jasanya ya silakan aja, yang penting dia benar ngerasain dan ngomong apa adanya gitu. Itu yang lebih aman seperti itu sih gitu. Kalau Atau dengan nggak usah pakai sekalian, atau nggak pakai sekalian, biar lu ads aja, iklanin aja, tertarik datang atau sendiri kasih nanti, promo ya. atau Kalau kasih kamu promo betul. review, kamu dapat diskon gitu Iya, ya. Masih oke ya kan? oke aja. Karena kita kan nggak maksa. Ya Kalau mau kita pakai, nggak maksa, pakai. kita nggak maksa. Jadi emang
baiknya ada baiknya kalau kita ketika marketingkan dan Hmm. butuh review, memang ada satu trigger Hmm. supaya mau nge-review. Kayak misalkan saya juga punya klien di sebuah klinik dokter gigi Hmm. gitu ya. Minim reviewnya di Heeh. Google Business tuh, minim reviewnya lah Dikit. gitu. Akhirnya gua minta setiap pasien yang Hmm. datang supaya dapat diskon setelah dia treatment, Hmm. eh, kasih review di Google Maps. Suruh kasih review dulu baru Kasih review dikasih Google diskon. Maps. Nah, ini dapat diskon gitu. Jadi itulah cara untuk nge-trigger, karena orang juga kadang-kadang mager ngasih Mager review. bener, atau Tuh. lupa, atau Atau ya udah lupa. pokoknya mau selesai udah pulang gitu Iya, ya. tapi gue pikir kebanyakan mager sih. Mager Kayaknya sih. yang kebanyakan mager. Karena dari kalau gue ya beli di marketplace ya misalkan, Ah, dapat barang, dari sekian banyak barang kayak nggak ada yang pernah gue review dah. Paling kasih bintang aja selesai gitu kan. iya sih benar. Karena Kalau kan, bintang oke lah ya. oke, tapi kayak yang review gitu enggak gitu. Jadi Jarang. kayak, Malas ngetiknya. iya, mas ngetik, nggak ada trigger apapun gitu, nggak ada mau dikasih apa. Karena kan human drive by incentive ya. Dia Iya. akan gerak kalau ada insentifnya, kalau nggak ada ya, ya ngapain gitu. Hmm. Nah, emang kalau ngasih insentif, ya itu adalah kalau bahasa ini urf ya, atau ya udah biasa tradisi yang memang menggerakkan kita tuh karena insentifnya. Hmm. Gitu. Cuman bagaimana kemudian menggunakan insentif itu dengan cara-cara yang tetap baik gitu kan. Tadi review ya review jujur apa adanya aja Hmm. gitu, kecuali kalau emang dia merasa bahwa apa namanya, kayaknya nggak nyaman nih saya nih, ada kendala nih, itu silahkan dikomunikasikan dulu ke brandnya, Iya. karena kalau nggak kan dia ngasih review Malah jelek ya. review jelek ya. Iya, itu ya bakal Iya sih. mematikan brand gitu. Jadi kalau emang dia merasa nggak baik, ya ketimbang review dia ngobrol dulu aja sama brand Hmm. owners gitu, buat ngasih tahu kendalanya apa, kritiknya apa. Makanya kan Hmm. bahasa yang sering digunakan adalah kalau baik silahkan sebarkan, kalau ada salah silahkan sampaikan. Oh, iya. Gitu Jangan kan. di Jangan share. disebarkan dulu, karena bisa jadi ada kesalahpahaman atau mungkin ada sesuatu yang bisa diperbaiki oleh si brand owner. Itu secara konteks kita bicara soal tadi ya, kalau misalnya ya, karena kan Story juga lulusan dari bisnis Islam nih, Iya, ya kan? betul. Di UI ya, Nah, luar biasa. Gimana setelah belajar bisnis Islam? Apa yang bisa dipraktikkan dalam eh, kehidupan banyak yang profesional? ternyata kita nganggap itu biasa aja tapi sebenarnya nggak sesuai syariah sih. Kayak tadi contoh kecil ya, Hmm, review palsu. hmm, Kan mungkin kalau gua nggak belajar dulu di kuliah, mungkin gua anggap itu biasa aja nggak sih, gimmick, namanya iya, juga gimmick gitu iya, kan. Atau banyak sih hal-hal lain di bidang bisnis gitu. hmm, iya, Kayak iya. gitu. Ya, jadi ada tuntunan ya, ada Ya, semacam udah ada apa namanya, frame berpikir betul. gitu ya, yang membuat ini kayaknya ada kekeliruan nih, ini Iya. ada salah nih Meskipun sebagainya. gua nggak kerja di bidang Islamic Finance misalnya, kan Iya. biasanya kan yang idealnya orang kerja di bank syariah gitu kan, Hmm, atau hmm, lembaga keuangan syariah. Tapi seenggaknya dengan kuliah di situ gua ada mindsetnya lah, dapat hmm. mindsetnya gitu ke depannya. Dapat panduannya lah ya, Mm-mm. meskipun lu nggak di dunia Islamic finance, Islamic industry lah Iya, gitu ya, dimanapun itu, tapi lu masih bisa punya tuntunan hidup lah ya, dengan profesionalitas lu saat ini, Heeh. KJS dan sebagainya. Kan sekarang banyak juga kan anak-anak alumni ekonomi Islam, bisnis Islam, ataupun di baik di UI atau di luar UI kan juga di industri lain kan, nggak harus Iya, di betul. Udah Islamic meluas industry. sih sekarang. Meluas banget kan, dan lu ngerasa artinya kan nggak membatasi ya, Hmm, kuliah di sana nggak membatasi karir lo kan, bisa di mana aja kan betul. Bisa di gitu. mana aja. Itu memang yang jadi, mungkin bisa jadi apa namanya, pemikiran bagi orang-orang yang pengen belajar di ekonomi syariah, Hmm. apapun itu dimanapun kampusnya. Kalau kita kan sama-sama di UI ya gitu, itu tidak menutup potensi untuk bisa berkarir di dunia luar ya, Hmm. termasuk di dunia lu sekarang ad spesialis gitu. Nah, lu belajar ad spesialis atau advertising itu, atau dunia digital marketing dari mana? Oke. Itu sebenarnya gua kuliah itu gua sempat ikut SB1M sebenarnya. SB1M, Ah, setelah bisa ah, miliar. betul. Itu kan belajar digital marketing ya. Iya. Perkenalannya di situ. Cuman di situ gue masih bolong-bolong. Maksudnya gue nggak benar-benar full time hadir. Kadang masuk kadang enggak. Tapi gue udah mulai ngerti ads lah. Hmm, Terus masuk ke dunia setelah lulus kuliah. hmm, Waktu itu ada magang. Magangnya itu bahkan dia bukan buka di LinkedIn atau di apa. Dia dari ads gue taunya. Jadi oke. saking kerennya itu perusahaan, magang aja dari ads gitu. Gue Hmm, liat ads, gue klik, oh ternyata magang. Magang sebagai waktu itu namanya digital strategist di hmm, Importir ORG. hmm, Nah, disitulah gue banyak belajar sama bahasanya mentor atau senior di sana gitu. Di situ belajar gue dari cara bikin landing page yang bagus gimana ya kan. Kan ada susunannya tuh, hook, story, offer kayak hmm. gitulah.
biasanya kan anak marketing pasti tahu ada CTA tuh apa fungsinya, story tuh isinya apa aja, ada testimoni, social proof dan lain-lain. Itu dari situ sih awalnya. Itu basic banget dan akhirnya itu yang akhirnya berlanjut juga ke cara bikin ads di Google. Hmm. Kebetulan waktu itu emang spending terbanyak si importir ORG ini di Google emang. Hmm. Di Meta mungkin ada, tapi kayaknya yang handle bukan anak magang. Karena Meta kan lebih kompleks sebenarnya. Kayak sekalinya restrict langsung kena Iya. akunnya gitu kan. Langsung pusing lagi Iya, langsung gimana pusing. verifikasi dan Kalau lain-lain. Google kan masih bisa lah. Iya, Jadi iya, iya. anak magang masih dikasih megang. Nah, itu Ah. mulai dari bahkan budget kayak cuman awalnya 25.000, terus naik kalau bagus boleh dinaikin sama mentornya 50.000, bahkan bisa nyampe akhirnya 1 juta. Misalnya satu orang megang 1 juta per hari waktu itu bisa budget ininya iklannya kayak gitu. Itu menurut gua itu titik awalnya banget sih berkembang sebagai ad spesialis gitu. Nah, setelah lulus dari situ, sebelum lulus bahkan gua udah ngeplay sih. Gua ngeplay pengennya digital marketing. Kenapa? Karena gua mikirnya dulu mungkin belum belum banyak ya untuk apa lowongan ad spesialis yang spesifik. Kebanyakan tuh masih generalis digital marketing lah atau apa. Terus yang kedua gue juga pengen explore juga di luar ads. Kalau ads doang kan udah ngerasain nih 3 bulan magang, pengen di luar ads gitu. Akhirnya gue coba tuh ngeplay dan akhirnya keterimalah yang itu yang si Laku Emas itu sebagai digital marketing gitu. Jangan portofolio lu diimportir ya. Iya, padahal portofolio baru 3 bulan, tapi alhamdulillah dipercaya satu brand itu. Iya, orang dalam nggak tuh? Enggak sih, Oh, enggak, di profesional ya. profesional. Bahaya. Orang ITB di atasan gue tuh, bukan anak UI Ah, juga. iya iya. Jadi dia nggak ini, nggak skeptis nggak? Dia awalnya jadi dia masuknya itu bahasanya mungkin mulai nerima gua saat gue ceritain importirnya itu sendiri sih. Kayak gue Hmm. ceritain importir tuh begini-begini. Dia tuh strateginya begini gitu. Mungkin agak ngebuka dapurnya dikit ya, tapi Hmm. maksud gua itu kan dalam hal interview oke lah. Hmm. Selama dia nggak dibuka ke publik gitu kan. Akhirnya ya Hmm. udah dia mungkin setelah tahu itu mungkin dia pengen terapin juga di situ di Emas juga. Akhirnya gue Hmm. terapin juga saat itu Oh, saat masuk. orangnya skeptis nggak? Kan lu tahu lu jurusan bisnis Islam yang mungkin nggak eh spesifik. Kebetulan dia juga jurusannya beda Oh sama gitu, nggak iya sesuai ya? dia tuh teknik. Oh teknik. Gue lupa teknik apa tapi dia tuh teknik terus di situ sebagai growth specialist atau apa sih sales and marketing lah headnya Ah, head manager lah iya iya iya. manager growth gitu manager sales dan marketing jadi dia juga udah beda gitu setahu gue dia tuh teknik sipil ya kayaknya. Hmm. Pokoknya teknik. Karena ya meskipun jurusannya apa tapi Hmm. bidangnya yang digeluti secara profesional atau apa nggak ngaruh Iya. banget ya. Yang penting lu punya portofolio, lu Hmm. punya bisa menunjukkan skill, lu menunjukkan potensi di situ ya. Iya. Gitu. Nah, itu yang menarik. Trik, apa ke depan yang mau lakuin setelah beberapa aktivitas lu sekarang? Jadi sebenarnya goals gue masuk 1000.com itu kan untuk belajar gue bisa ngehandle banyak klien kan sebenarnya dan udah mulai ngerasain nih. Pengennya sih ke depannya gue pengen punya sendiri gitu passive income dari klien-klien lain gitu Hmm. di luar 1000. Gue pengen misalnya dari teman dulu nih ada bisnis teman punya bisnis masuk jadi klien gue sebagai freelancer kayak gitu sih, project-project sampingan itu yang nanti pengen gue rintis dan terus mungkin kalau misalnya bagus bisa bikin ini sendiri kan PT kecil-kecilan gitu misalnya. Iya iya iya. Kayak banyak pengen belajar nih Wah, sama tuh. Wah. Kak Dendi Ya, tapi jangan lupa sebagai lu freelancer. ya. Wah, jangan lupa lo Eh, ingat kembali muamalahnya, fikih-fikihnya, eh, ya, biar ada penerapan yang udah lu pelajari sekarang dulu ya, pas di mm-mm. kampus bener-bener ada implementasinya, jangan sampai yang terjadi cuman gimmick marketing doang. Oh ya, pas ngerjainnya Pas ngerjainnya perlu ada apa namanya, perlu ada konsep atau backmind yang bener-bener lu, wah ini panduan ini aku pernah pelajarin, harusnya nggak kayak gini, harus seperti ini gitu gitu. Ini yang gue sangat salut sama Muda Cuma Sekali. ya Tahu tahu ya, tahu. Muda Cuma Sekali ya. Itu salut banget. Dia benar-benar kayak nge apa namanya ngebantai sebuah gimmick marketing. Hmm, Yang bilang kalau dia sering lihat apa namanya kalau copywriting itu kalau angkanya misalkan 3 jam lagi mau habis dengan oh ya, harga ini tiba-tiba pas dia refresh dia iya apa iya iya. itu lagi ngulang lagi ya Aha, sebenarnya dia bilang gimmick marketing yang itu gimmick nipu-nipu emang. gitu ya. Dia tuh kesel gitu dan dia termasuk orang yang nggak suka sama itu akhirnya Hmm, dia menawarkan sebuah value marketing menurut gue ini bahasa gue aja di value ah, marketing di mana yang ditawarkan bukan sekedar gimmick bener kok dia misalkan hari ini harga segini mungkin buat apa
7 hari lagi dia akan naik gitu. Bener-bener naik. Beneran dinaikin. Bener naikin. Gue Ah. waktu itu beli kelasnya dia di harga 400.000 Hmm. gitu. Dia bilang nih akan naik nih, harga bakal lebih mahal. Terus gua akan ini kan, karena gua melihat bahwa ini orang jujur apa Ah. adanya, gue beli. Sekarang udah 3 juta bro. Gue Dari alhamdulillah. 400.000. Dari 400.000, bahkan dulu Oh. 99.000. Oh. Dulu Awalnya banget 99.000, ya. awal banget 99.000, Ah. terus menjadi 198, kemudian 399, iya. Oh, paham. Terus Nggak ada cuma- 800.000, setelah nggak itu cuman gitu. beberapa bulan setelah itu dia 800.000, Hmm. terus sekarang 3 juta bro. Gue beruntung banget dari bagian yang 400.000 itu yang bisa akses materi-materinya, dan beruntung banget itu menurut gue yang paling worth it ya untuk marketing ya. Benar-benar nawarin value. Dia kan kolaborasi dengan banyak pihak, dia punya ekosistem, itu value menurut gue yang nggak bisa dilawan pakai gimmick doang gitu. Paham. Nah, ini gue mencatatkan buat siapapun yang akhirnya memasarkan produk, bisnis dan sebagainya, ya jauhilah gimmick-gimmick itulah, nipu-nipu lah. Besok harga naik, ternyata besoknya juga sama gitu ya. Hari ini khusus hari ini ya, besok juga khusus hari ini gitu. Jadi Berlaku 3 jam. lagu 3 jam Di refresh ya, sama nah, aja. itu yang makanya perlu dihilangkan lah menurut gua ya, karena contoh mudah cuma sekali itu menurut gua menarik banget buat diikutin semua pebisnis ataupun semua marketing agency gitu. Rick, thank you banyak Rick udah sharing-sharing di podcast kali ini, dan gua ngerasa banyak banget hal yang bisa digali ya dari potensi-potensi yang udah sekarang lu dapetin, dan ya semoga harapan-harapan lu ke depan bisa tercapai Rick ya. Amin. Thank you so much.